warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Dan hari ini saya akan mengajak sobat keluarga semua untuk melihat gerbang tol Pamulang. Enggak. Jadi hari ini saya berada di jalan tol karena ingin mengambil drone yang sudah selesai proses untuk pengurutan ya. Jadi sudah selesai diurut dan saya sudah dapat konfirmasi sudah bisa diambil hari ini. Jadi saya akan membuat video khusus bagaimana drone yang saya gunakan, yaitu DJI Mavic Mini 2 yang sudah pernah, ini berarti kedua kalinya saya perbaiki. Yang pertama full garansi, nggak ada bayar sama sekali. Sedangkan ini yang kedua kalinya. Ini kayaknya saya bareng sama Tanah yang dari Cijago 3 nih ya. Nah, jadi saya yang kedua kalinya ini saya berbayar. Nah, berbayarnya berapa? Kerusakannya lumayan ya, walaupun sebenarnya kalau jatuhnya itu nggak seberapa ya. Jatuhnya itu nggak seberapa meter, tapi karena nabrak kabel seling baja ya dari crane, dan seperti yang sudah terlihat bahwa patah di gimbal, patah di body. Saya akan tunjukkan. Ada yang nawarin harganya sampai 200.000. Jadi sebenarnya saya gitu minta masukan dari grup, ternyata ada yang nawar 200.000, ada yang nawar 1 juta. Wah, sadis pokoknya. Nah, drone ini kenapa saya masih gunakan DJI? Bukan berarti saya nggak mau gunakan yang lain, karena saya tuh pelajari dulu, terutama untuk di bagian garansinya, klaim garansinya kira-kira seperti apa, mudahkah, terus tempat untuk pergantiannya dekatkah atau jauh atau gimana gitu ya. Karena kalau mahal kan juga ya itu buat kita lagi ya, buat pertimbangan kita. Jadi saya sengaja untuk buatkan videonya, maka nanti disimak aja. Saya buatkan part demi partnya. Silahkan nanti tuliskan di deskripsi ya. Saya tuliskan di deskripsi, jadi bisa memilih mana yang memang mau disimak. Apakah mau menyimak tentang kronologinya, tentang sadisnya orang-orang menawar drone ya, terus hasil dari teknisinya sebagaimana, dan nanti kita lihat berapa sih biayanya setelah crash menabrak kabel seling baja, dan apakah drone-nya menjadi bagus lagi atau seperti apa. Maka disimak terus video ini. Sekarang kita lanjut lagi. Wah, kena macet kita sob. Jam 2.40. Ya, ini jam 14.40 ya. Jadi hampir jam 15 sore. Belum jam pulang kantor sih seharusnya ya. Tapi sudah kena macet nih. Kita belum sampai, belum ngambil drone-nya, Bos. Jam berapa ini? Yaudah lah ya. Kita nikmatin aja ya. Sudah sampai. Alhamdulillah jam 15.08 akhirnya tiba kita untuk pengambilan drone. Mantap. Kita ambil drone-nya dulu sebelum kita ulas video tentang crash DJI Mavic Mini 2. Oke? Iya. Iya. Set. Oke, gas terus. Oke, kita sudah sampai. Kita ambil dulu drone. Oke, kita baru saja mengambil drone Mavic Mini 2 yang baru saja diurut ya. Jadi baru diurut. Maka nantikan videonya, kita akan coba ulas sedetail mungkin tentang Mavic Mini 2 ini. Oke, sekarang kita pulang dulu.
Ya, alhamdulillah kita atau saya sudah sampai setelah mengambil DJI Mavic Mini 2 yang kemarin baru saja terkena seling baja dan jadi seperti baru lagi ya, karena diganti semua. Nah, kira-kira penasaran nggak sih? Ya, nanti saya akan kasih lihat juga dari dekatnya seperti apa. Dan sebelum kita membahas berapa rinciannya, nanti saya akan buat part-partnya. Yang part ini kita akan coba ceritain dulu kronologinya. Jadi kronologinya, kenapa DJI Mavic Mini saya bisa kena crane ya. Jadi kebetulan sedang pengambilan jarak dekat dan itu pas banget terakhir karena banyak pertanyaan ya. Jadi pas banget udah pengambilan selesai, saya mau pulang gitu ya, mau pengambilan drone ini supaya balik lagi. Jadi udah sebenarnya nggak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi. Nah, pada saat mau balik kebetulan pas lagi ada crane yang sedang melakukan pekerjaan di dekat pengambilan drone saya itu. Jadi mau tidak mau ya posisinya kena. Dan apa aja yang rusak saya sudah buatkan juga videonya, jadi akan saya tampilkan juga. Jadi kurang lebih gimbalnya patah, terus bagian rumahnya ya, covernya itu patah, tapi kondisi lainnya lancar jaya. Jadi saat saya coba sambungkan dengan remote, ternyata alhamdulillah lancar jaya. Nah itu terkait dengan kronologinya. Lalu perjalanan setelah kronologi itu, ini saya mencoba untuk bertanya kepada komunitas yang ada di grup Facebook ya, tentang kira-kira berapa sih biaya perbaikan, kemana harus mencari tempat perbaikannya gitu ya. Ternyata responnya lebih banyak yang mencoba menawar harga dari drone crash ini. Menariknya ya, luar biasanya, harganya mulai dari 200.000 ya. 200.000, bayangin. Orang nawar ini 200.000. Harga beli saya itu sekitar 9,4 karena saya pakai yang combo 3 baterai ya. Dan nawarnya ada yang 200.000. Ada yang 500, ada yang 1 juta ya. Bahkan ada yang nawar ya pokoknya akan saya tampilkan lah nanti teksnya, tapi saya tidak akan tampilkan orangnya ya, karena nanti takutnya tersinggung orangnya. Tapi kurang lebihnya demikian ya. Dan ada juga beberapa yang ngasih masukan untuk bawa ke TAM Center karena memang saya belinya di TAM. Jadi masih dalam tanda kutip sebenarnya kalau kejadiannya bukan karena kelalaian kita itu masih garansi. Dan menariknya lagi ternyata biayanya tidak seheboh yang banyak orang tuduhkan pada saya di bagian message ya, katanya wah itu mahal sampai 3 juta katanya, sampai 4 juta lebih gitu ya. Ternyata nggak separah itu gitu ya. Nah nanti akan saya tunjukkan. Akhirnya saya memutuskan kemarin ke TAM Center, memang butuh waktu yang cukup luar biasa ya. Jadi butuh bersabar, tidak bisa ditunggu dalam waktu cepat. Namun biaya perbaikannya, nah kita sekarang sudah mulai masuk ke sesi ke perbaikan. Saya akan tayangkan, nanti akan saya screenshot juga, akan saya tampilkan juga. Jadi ternyata setelah saya bawa ke TAM Center, lalu diperiksa oleh tim teknisi mereka, ya, sehingga muncullah daftar barang yang harus saya bayar. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu adalah rear aircraft arm right, jadi yang sebelah kanan. Itu harganya Rp16.000. Lalu aircraft middle frame itu senilai atau seharga Rp32.000. Jadi bagian middle frame, mungkin bagian bawah sepertinya ya. Sedangkan bagian atasnya disebut upper cover, itu seharga Rp17.000. Jadi waktu itu juga saya pernah ditawar oleh salah satu yang bisa membenarkan atau jasa untuk drone Mini 2. Waktu itu saya ditawarkan yang secondnya itu 350.000. Tapi ini alhamdulillah saya bawa ke situ, saya pikir bakal segitu juga ya, ternyata enggak, lebih murah. Terus ada gimbal Axis A modul, karena saya katakan gimbalnya patah. Nah gimbalnya ini 488.000. Sama waktu itu saya saat klaim pertama kali, karena waktu itu kebetulan sekali itu bukan salah saya tapi salah dari pihak DJI-nya, dan alhamdulillah dari Rp0, dari 488.000. Jadi saya sudah 2 kali ganti gimbal. Di gimbal yang pertama adalah akibat dari bukan kesalahan saya,
Dan setelah diklaim, alhamdulillah bisa 0 rupiah. Sedangkan yang kedua ini adalah memang karena kesalahan saya menabrak sling baja ya, sehingga di sini perlu mengganti 488.000. Lalu ada pitch axis auxiliary arm. Nah ini 0 rupiah, saya nggak tahu ini yang bagian mana ya. Dan terakhir adalah repair service fee. Di sini 363.000 ya. Nah, untuk service fee itu yang saya tahu memang berbagai macam. Dari mulai tawaran 350.000 sampai 500.000, bahkan ada yang di atas 500.000. Itu pengalaman saya. Nah, total dari keseluruhan yang harus saya bayar adalah 916.000 rupiah. Jadi tidak semenakutkan orang-orang yang menyampaikan ke saya, wah untuk beli ini itunya 3 juta rupiah. Wah, makanya dia berani nawar drone saya ini 1 juta rupiah. Nah, terus dapat apa lagi? Ternyata sepulang saya dari sana, saya diberikan cendera matanya, yaitu ini ada gelang ya. Nanti saya akan tunjukkan juga dengan video dari dekatnya, itu gelang DJI. Dan juga ini ada semacam kayak apa ya? Kayaknya tas gitu ya. Oh, di apa nih? The Future of Possible DJI. Nanti saya akan buka juga. Nanti akan kita lihat dari dekatnya seperti apa. Dapat ini, dapat 2 ya hadiahnya atau cindera mata setelah saya pulang dari sana mengambil drone-nya. Drone-nya juga tampak baru lagi. Nanti kita akan lihat juga dari video dari jarak dekatnya. Jadi kurang lebih itu biayanya dan pengalamannya. Kalau untuk bagaimana kondisi dari drone-nya, silakan simak video saat saya sekaligus tes dan sekaligus mengambil progres tol Cinere Jagorawi seksi 3. Seperti apa hasilnya kita lihat. Bandingkan ya. Yang jelas gimbalnya jadi baru lagi ya. Gimbalnya jadi baru lagi, tidak seperti yang lama. Ini gimbalnya benar-benar baru dan grace banget. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang punya DJI Mavic Mini 2 dan lain sebagainya. Maka jangan takut untuk pergi juga mungkin ke Town Center. Saya pergi ke Town Center dan ternyata tidak semenakutkan dari apa yang diceritakan oleh orang-orang. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, ya silakan tuliskan di kolom komentar. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jadi bagus nih. Jadi baru lagi. Keren banget. Kita terbangin aja.